Saya cuman berharap dengan adanya saya muncul gitu kan bersama anak saya, kamu keluarlah gitu. Akui bahwa ini anak kamu. Nggak susah untuk mengakui. Jangan nantinya ketika anak kamu lebih sukses dan bahkan dia sukses lebih cepat dari kamu, baru kamu mau mengakui bahwa oh iya itu anak saya gitu. Terus sedih nggak sih lu ditanya seperti itu sama anaknya? Seorang ibu ya kalau ditanya sedih pasti sedih banget. Namanya juga seorang anak yang dari lahir gak pernah bertemu ayahnya sama sekali, bahkan komunikasi gak pernah. Nah, akhirnya memberi penjelasan seperti apa, Bu? Kalau bapaknya ini seorang artis atau penyanyi. Ya, saya jelaskan ke dia, ke anak saya bahwa bapak kamu sekarang bekerja sebagai artis atau penyanyi di salah satu label besar di Jakarta. Jadi kemungkinan bukan dia tidak mau mengakui, tapi karena dia menjaga popularitasnya gitu. Jadi saya tidak langsung mengatakan bahwa ayahnya itu begini-begini yang jelek-jeleknya, enggak. Karena nanti takutnya pada saat anak saya udah mengerti banget, nanti saya yang malah jadi ini ke dia kan, pikirannya oh ibu saya yang jahat nggak mau pertemukan gitu. Sejauh ini anak sendiri katanya tadi sempat ada bulian di sekolah. Apa sih yang dialami? Biasanya dibilang anak tanpa ayah, dan yang paling sakit itu dibilang anak ya, saya nggak bisa bilang ya, itu yang paling menyakitkan buat dia. Dan kalau dia udah dapat bulian, pulang dari sekolah itu, dari pergaulannya di luar, pasti langsung nangis. Bang, kalau abang melihat ini di pandang hukum gimana bang? Apa ini suatu pelantaran anak atau gimana bang? Apa bang? Iya, ini adalah perjuangan panjang seorang ibu bagaimana memperoleh hak anaknya yang tidak pernah bersalah. Kalaupun terjadi ada kesalahan antara ayah dan ibu, anak tidak boleh kena imbasnya. Dari sisi hukum, kalau pernikahan itu meskipun itu siri, secara agama itu sah, boleh dibaca ya, di pasal 2 undang-undang perkawinan itu ada orang yang dinikahkan menurut aturan agamanya masing-masing. Kalau persoalan nanti katakanlah pernikahan siri tersebut belum dicatatkan di secara negara, itu kan tahapan, bukan berarti menghilangkan perbuatan itu. Apalagi sudah lahir buah cintanya, anak yang begitu punya talent. Bahkan saya dengar anak ini juga sudah ikut-ikut membintangi film, sudah acting. Artinya dia punya kepintaran dan kecerdasan tersendiri. Dia yang mencari, mungkin berdasarkan informasi. Naluri anak itu tidak bisa dibohongi, sampai kapanpun dia akan tahu gitu. Seperti saya sampaikan tadi, jangan sampai kelakuan orang tua kebawa ke anak ya, kalaupun ada kesalahan di situ. Nah, sejauh ini ibu ini kan sudah mencari hampir 10 tahun bagaimana melakukan pendekatan, terus lewat temennya menjumpai tempat bekerjanya juga, dan tidak pernah mempermalukan kok. Ibu ini cukup elegan menurut saya. Jadi kalau kami menganggap penelantaran anak ada ancaman hukuman ya, 5 tahun penjara, dendanya juga ada, pasal 76B itu boleh dibaca nanti di Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita tidak berbicara soal perolehan itu, bagaimana pernikahannya itu bisa terjadi, tetapi sudah ada. Nah, kalau memang laki-laki yang gentleman yang pernah berbuat, keluarlah ya, bikin klarifikasi, jawab seperti apa keadaannya, kenapa tidak muncul, kenapa tidak mengakui, ada apa, kita kan tidak tahu. Saya hanya berdasarkan keterangan daripada ibunya, tetapi berdasarkan hasil wawancara saya dengan ibunya, saya meyakini bahwa itu betul-betul perbuatan yang zalim menurut saya. Kenapa? Anak itu kan harus diakui, harus dibimbing. Kita punya kewajiban di situ. Jangankan anak kita, anak orang pun kita harus bantu juga selagi bisa gitu loh. Jadi dari sisi hukum saya sangat yakin, mungkin ya perjuangan masih akan panjang ya kan, supaya anaknya
Bu Tuti ini bisa memperoleh haknya sebagaimana anak Indonesia. Apalagi dia punya cita-cita besar. Jadi dimanapun ayahnya tolong hadirlah, jumpain anaknya. Tidak usah karena malu, tidak penting, karena ini adalah darah daging sendiri. Hadirlah dimanapun. Bu, jika pihak sana inginkan tes DNA siap? Saya sangat siap. Itu yang kita inginkan supaya tidak ada dusta. Ya. Jadi secara kan pernikahan siri ini kan buktinya minim gitu ya kan. ya taruhlah buktinya minim, tetapi kan yang menikah kan ada, walinya ada di situ. Jadi kalau kita bicara rukun pernikahan itu udah terpenuhi, bos. Ada mempelainya. Itu. Foto-foto mungkin ada. Ya dulu banyak katanya, hanya banyak saja kan banget. terhapus ya. Jadi bukan berarti tidak ada pernikahan itu. Nah, yang paling utama adalah ya tes DNA lah. Itu anaknya, bukan. Ibu ini merasa anaknya, ya udah supaya tidak ada dusta, tidak ada sembunyi-sembunyi, kita tes DNA aja. Itu kan yang paling sah menurut hukum, nggak bisa dibantah, karena itu pasti gitu loh. Analisanya bukan salah-salah lagi, bisa diuji gitu loh. Berarti selama 10 tahun Bu Tuti sendiri nggak pernah mendapatkan nafkah dari sang suami gitu. Enggak pernah. Dan saya juga enggak menuntut itu ya. Apa yang? Saya hanya menuntut bagaimana dia keluar mengakui bahwa anak ini anaknya. Itu aja. Pengakuan aja. Iya, pengakuan. Jadi jangan lepas tanggung jawab, pengakuan terhadap anak itu yang dikejar sama ibu ini. Karena bagaimanapun ke depan karirnya kan ditentukan dengan siapa ayahnya. Ya, jangan sampai tambah permasalahan baru gara-gara itu. Sebentar lagi dia akan besar, umur sudah 10 tahun, udah ngerti. Kalau dia mencari sendiri ayahnya, ya lain lagi ceritanya gitu loh. Bang, tadi kan abang bilang ini bisa masuk pidana gitu. Bisa, ancaman pidananya di pasal 76A itu. Orang yang melepaskan tanggung jawab, menelantarkan terhadap anak, ancamannya 5 tahun. Apakah nanti akan ada rencana untuk melaporkan Ya, ini terhadap kalau ini buntu, semua hukum akan kita lakukan. Itu loh. Bagaimana supaya anak ini memperoleh pengakuan yang sah menurut hukum itu sendiri. Dan siapa pelakunya, ya sanksinya tentu ada. Itu akan kita kejar. Kita tunggu. Karena ini baru juga proses kan gitu. Belum lagi kita nanti tunggu undangan dari KPAI. Itu undangan nanti bisa sampai 3 kali. Harapan saya sih tidak perlu panjang kali lebar. Segera tuntas, anak itu memperoleh kepastian. Itu saja sih. Ibu sendiri sudah menikah lagi? Iya, sudah. Nah, mungkin bapak sambungnya sendiri sempat ada obrolan apa? Enggak, kalau hubungan anak saya sama bapak sambungnya itu kurang baik. Karena memang pada dasarnya mungkin rasa kecemburuan dari pasangan saya ya terhadap ayah dari anak saya, itu yang membuat mungkin dia tidak bisa mencintai anak saya seperti anaknya sendiri. Dan anak saya juga nggak terlalu suka ya. Jadi dulunya itu saya nggak terlalu fokus ke masalah ini karena saya menjaga perasaan suami saya. Tapi ketika sekarang ya saya pikir untuk apa saya memikirkan perasaan dia, mengesampingkan perasaan anak saya gitu kan. Jadi sekarang saatnya saya berjuang untuk anak saya. Reaksinya mungkin apa dari suami sekarang? Kalau dulunya kan memang nggak suka, ngapain dikejar-kejar, laki-laki yang bertanggung jawab pasti dia akan datang, itu kata dia. Tapi sekarang hubungan saya juga udah nggak baik, dia juga udah ada perempuan lain, jadi kami sama-sama nggak saling ini lagi. tapi sudah secara hukum pernikahan itu sama suami sekarang Sementara proses Masih dalam terikat proses ya, pernikahan. masih terikat pernikahan, cuma dalam proses. Kayaknya nggak usah dibahas masalah itu ya. Kita fokus ke ini. Tuh. mungkin terakhir apa ada yang mau disampaikan Bu Tuti buat mantan suami? Ya, statementnya, closing statementnya apa? Iya, saya cuma berharap dengan adanya saya muncul gitu kan bersama anak saya, kamu keluarlah gitu. Akui bahwa ini anak kamu. Nggak susah untuk mengakui.
Jangan nantinya ketika anak kamu lebih sukses dan bahkan dia sukses lebih cepat dari kamu, baru kamu mau mengakui bahwa oh iya itu anak saya. Gitu. Dia cuma mengharapkan pengakuan. Saya pun seperti itu, nggak minta nafkah, nggak usah. Alhamdulillah saya masih bisa menafkahi. Sampai sekarang saya cuma butuh pengakuan aja. Kerjaan memang apa? Saya seorang PNS, Di perwakilan Sulawesi Tengah di Jakarta. Itu statement paling akhir. Ada lagi? ya, berarti nanti agendanya mau ke TPPA. Jadi TPPA. itu tak hubungannya dengan perlindungan anak juga. di daerah Daerah Pulau Gadung kalau nggak Kapan salah. itu? Nanti kita kabarin kalau pas sana karena harus pakai surat juga. Gitu loh. Kalau ini kan karena tidak perlu pakai surat, langsung kita buat pengaduan. Bisa juga langsung buat pengaduan tanpa surat, tetapi elegannya kan pakai surat. Jadi setidaknya sebelum kita nanti wawancara mereka udah tahu pokok-pokok masalahnya apa sih gitu loh. Jadi sampai kapanpun biar langit runtuh kita akan perjuangkan anak itu saja. Kita konsen di situ. Kita tidak cari sensasi, tidak penting buat kita sensasi. Tetapi hak ibu ini jauh-jauh dari Palu untuk membela anaknya, kepentingan hukum anaknya itu penting buat kita. Bukan hanya saya, bukan hanya dia. Negara juga harus bertanggung jawab hadir di sini. Karena sesungguhnya hak anak itu diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 3 itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan ya. untuk kakaknya sendiri masih menggunakan walinya siapa? Eh, Kartu keluarga. Kartu keluarga nanti pengacara Ya, aja. nanti itu mungkin udah teknis ya. Iya. Sementara kita cukupkan karena toh juga masih berproses. Ya, mohon dukungan kawan-kawan lah supaya ini semua terang benderang dan ada ya pengakuan sehingga anak ini tidak terkendala kemudian hari. Aset bangsa ini, apalagi dia sudah punya talent dan dia sudah main di beberapa film dan beberapa episode ya. Itu saja mungkin. Mohon doanya ya kawan-kawan ya. Oke, Siap. siap. Bang, tunjukin